Arsila adalah seorang wanita berumur 23 tahun. Dan dia sudah memiliki suami yang bernama Edi. Usia Edi terpaut 3 tahun lebih tua dari Arsila. Meski pernikahan mereka sudah beranjak 2 tahun. Tetapi mereka belum dikaruniai seorang anak. Edi maupun Arsila tidak memusingkan akan hal itu, karena menurut mereka ekonomi keluarga harus bagus terlebih dahulu. Edi yang hanya bekerja sebagai OB di salah satu supermarket, dengan gaji pas-pasan masih harus menanggung kebutuhan sekolah adik-adiknya yang yatim, dan Arsila pun tidak keberatan dengan keputusan itu. Sore itu Edi baru pulang dari kerja. Ia pulang ke kontrakan yang dia tinggali bersama Arsila. Walaupun kontrakannya tidak besar, namun cukup nyaman untuk ditinggali berdua. Ini adalah keputusan mereka berdua supaya nyaman satu sama lain. Edi pun turun dari motornya sambil menggendong tasnya dan membawa kresek yang isinya nasi bungkus. "Sayang, aku pulang," ucap Edi. "Sayang, ini Mas bawain makanan kesukaan kamu." Sambil menyodorkan kresek berisi bungkusan nasi padang. Arsila pun datang. "Wah, makasih ya Mas, udah bawain makanan kesukaan aku," ucap Arsila. Edi pun beranjak masuk ke kamar menaruh tas dan mengambil handuk untuk mandi. "Mas, minggu depan Kak Ocha mau nikah. Aku disuruh sama ibu untuk bantu-bantu di rumah sana nanti. Apa boleh kita ke sana hari Jumat?" "Oh, Kak Ocha sudah mau nikah. Mas lihat dulu ya bisa izin atau enggak," ucap Edi. "Tapi kalau Mas belum dapat izin dari tempat kerja, kamu boleh kok duluan ke rumah ibu," tambah Edi. Edi pun mengizinkan Arsila untuk duluan ke rumah ibunya. "Makasih ya Mas sudah izinin aku." "Ya sudah sayang, Mas mau mandi dulu ya. Udah gerah nih karena keringat." Edi pun melanjutkan langkahnya ke kamar mandi. Sambil menunggu suaminya keluar dari kamar mandi, Arsila pun mengambil 2 piring untuk menaruh nasi padang yang dibawa oleh suaminya tadi. Ia menyiapkan makan malam untuk dirinya dan suaminya. Edi pun keluar dari kamar mandi. "Mas, ayo makan. Udah lapar nih," ucap Arsila. "Iya sayang, ayo kita makan." Singkat cerita WK sudah menunjukkan pukul 9 malam. Edi dan Arsila sudah bersiap untuk tidur. Tapi tiba-tiba Edi mendekati Arsila. "Sayang, abang pengen nih," kata si Edi. Ia langsung merebahkan dirinya di samping Arsila. Gerutu Arsila. Ya memang Edi ini dari awal menikah dia tidak pernah lama kalau bermain. Itu terkadang membuat Arsila kesal. Sambil kesal Arsila mendorong tubuh Edi yang tertidur di sampingnya. Arsila pun beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu dia kembali ke kamar dan melanjutkan tidurnya. Pagi pun datang. Dia membangunkan suaminya untuk berangkat kerja. Mas, bangun Mas. Udah jam 6:30 ini, ayo bangun." Edi pun terbangun setelah diguncang-guncang oleh Arsila. "Iya sayang, Mas bangun ini." Dengan suaranya yang parau karena baru bangun tidur. Edi langsung beranjak ke kamar mandi sambil menenteng handuknya.
Arsila pun bergegas membuat sarapan untuknya dan suaminya. Dengan bahan seadanya yang ada di kulkas, dia pun membuat nasi goreng untuk disantap pagi hari itu. Setelah mandi, Edi pun langsung mengenakan seragam kerjanya dan mengambil tasnya. Dia pun mendatangi istrinya untuk sarapan. "Masak apa, sayang?" tanya Edi. "Ini, Mas, aku cuman masak nasi goreng sama telur dada," jawab Arsila. Dia pun menghidangkannya masakan itu dan menyodorkan piring ke hadapan Edi. "Ayo cepat dimakan, Mas, biar gatal kerjanya." Edi dan Arsila pun langsung menyantap sarapan pagi itu. Selesai sarapan, Edi pun langsung berpamitan untuk segera pergi bekerja. "Mas pergi dulu ya, sayang," kata Edi. "Iya, Mas. Mas hati-hati ya," ucap Arsila. Edi pun langsung menaiki motornya yang sudah dia panaskan tadi. Setelah Edi pergi, Arsila pun masuk ke dalam rumah. Dia membereskan piring dan gelas kotor sehabis mereka sarapan tadi. Dan sekalian Arsila melakukan rutinitasnya setiap hari, yaitu berberes rumah. Deret. Lagi sibuk berberes, tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata setelah dilihat telepon dari Ibu Arsila. "Halo, Bu." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam lah." Ibu Arsila menjawab. "Kenapa, Bu?" tanya Arsila. "Jeti gimana lah? Apa Jumat kamu bisa kesini bantuin ibu dan kakakmu untuk mempersiapkan acaranya?" ucap Ibu Arsila. "Oh, kalau itu mah bisa, Bu. Semalam udah izin sama Mas Edi, katanya gak apa-apa aku berangkat duluan kalau Mas Edi belum dapat libur," kata Arsila. "Oh baguslah nak kalau begitu. Jeti ada yang bantuin ibu di sini." "Tenang aja Ibu. Pasti aku bantuin kok," ucap Arsila. "Ya sudahlah kalau begitu. Ibu cuman mau nanya itu aja." "Sudah ya, assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Bu." Dan terdengar bunyi tok. Tanda telepon telah dimatikan. Arsila pun melanjutkan berberesnya lagi. Setelah berberes, ia pun mengambil kunci motor dan jaket, tidak lupa dia mengunci pintu. Dia ingin belanja ke warung yang menjual sayuran. Dengan uang yang sudah dijatah untuk perharinya, dia membelanjakan seperlunya saja. Ya begitulah nasib jika punya suami yang gajinya pas-pasan, belum lagi harus dibagi untuk menafkahi adik dan ibunya. Akhirnya Arsila pun pulang dengan membawa barang belanjaannya yang seadanya itu. "Duh, apa-apa kok mahal banget sih?" gerutu Arsila. "Andai aja aku boleh kerja, pasti uang belanja gak bakal pas-pasan begini." Arsila pun mengeluh pada barang belanjaannya. Tak lama setelah menyusun barang belanjaan, handphone Arsila pun bergetar. Ternyata SMS dari kakaknya. "Jangan sampai gak datang buat bantuin di rumah." Itu isi pesan dari Kak Ocha. Arsila pun membalas, "Iya Kak, hari Jumat aku datang kok." Setelah itu tidak ada balasan lagi dari Kak Ocha. Kak Ocha ini udah mau nikah masih aja galak, gerutu Arsila sambil merebahkan dirinya ke lantai yang berlapiskan karpet.